pendengar. Seperti itu ya, betul ya? Iya, seperti itu. Ya karena itu tadi, karena aku aktif di sosial media, jadi banyak teman-teman yang ada perhatian ke aku, sehingga teman-teman lain di luar sana juga mempercayakan produknya ya, atau mungkin minta tolong lah istilahnya untuk dibantu review kayak gitu. Oke. Gini, what makes you being influencer? Jadi pertama kali supaya kita pengen jadi influencer tuh apa sih yang harus kita lakukan gitu? Harus punya sosmed. Kalau aku Pasti kalau itu. Harus banyak followers. Itu jawaban standar. harus punya sosmed ya kan, terus jangan lupa password sama login sosmed ya. Iya, jangan lupa. Enggak sih kalau Punya sosmed nggak di login sama aja. punya sosmed Kamu nggak kerja sih? Suka aku. Iya, dulu aku gitu soalnya punya sosmed tapi nggak diaktifin gitu kan. Jadi aku tuh mulai aktif itu di 2015 sebenarnya kalau untuk Instagram, karena memang nggak begitu sih kalau sama sosmed. Terus apa tadi pertanyaannya ya, kegiatannya influencer atau gimana nih maksudnya? Iya, Tadi pertanyaan apa aja yang dilakukan gitu loh, dari mulai 2015 ya, mulai influencer sampai sekarang followernya banyak tuh, gimana caranya sih? Beli kah? Beli. Jangan jangan diturutin ya dok. Paling Dokter Festi ini senangannya beli. Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu pertama kali punya Instagram itu cuma mau sharing-sharing aja sih tentang daily-nya aku kayak gitu. Misalkan lagi pergi kemana atau mungkin lagi ngerjain apa. Jadi tuh nggak ada tujuan atau nggak ada apa ya, kayak nggak ada ini aja, cuma buat personal aja. Toh juga dulu itu Instagram aku itu cuman buat personal blog aja. Jadi memang nggak ada pikiran untuk mau ada follower sebanyak ini atau mungkin akhirnya jadi influencer yang katanya influencer Surabaya, dan aku juga nggak ngerasa aku sebenarnya influencer Surabaya, dan masih kayak ya ini akun buat pribadi sebenarnya gitu loh. Cuman karena sosmednya ini sekarang sudah banyak followers, akhirnya aku mencurahkan hobi aku nulis. Kan mungkin bisa dilihat ya di bio aku itu aku nulisnya penulis kayak gitu, penulis di akun Kapan Berkata. Lah mulai dari situ tuh kayak banyak teman-teman yang mengikuti aku kayak gitu kan, dan nggak nyangka juga sih kalau misalkan followersnya bisa 92.000 sekian. Jadi selain jadi diri sendiri, awalnya kan memang jadi diri sendiri, cuman karena sudah ada beberapa teman-teman yang ngikutin aku, terus aku juga memberanikan diri untuk menulis di akun Kapan Berkata, jadi kayak lebih mengembangkan aja sih, mengembangkan apa yang selama ini aku suka tapi tidak aku lakukan, salah satunya dengan menulis. Kalau kamu sendiri merasakan hal positif apa yang bisa kamu berikan untuk orang lain dengan menjadi Surabaya Influencer ini? Kalau misalkan apa yang sudah diberikan itu mungkin belum banyak, cuman nggak nyangka sih kalau misalkan ternyata punya followers yang banyak dan punya followers yang bukan beli ya gitu kan, yang asli itu juga bisa bermanfaat sama orang banyak. Dengan salah satunya itu aku 2 kali itu open donasi, 3 kali aku tuh bikin open donasi, dan dengan sosmed aku yang ada teman-teman di situ banyak, aku bisa ngumpulin donasi dan bisa membantu sesama kayak gitu. Jadi kemarin itu sempat ngadain 3 kali open donasi untuk teman-teman kita yang kena istilahnya korbannya COVID lah kayak gitu kan ya, yang kena dampaknya COVID. Aku kumpulin dana dan aku kasih ke mereka, itu dibantu sama teman-teman di sosmed kayak gitu loh. Jadi ngerasa ternyata punya teman-teman banyak, jadi punya teman-teman banyak di sosmed itu juga bisa bantu orang lain juga kayak gitu. Oke. Nah, kalau bicara personalnya kamu nih sebagai Surabaya Influencer, ini kan kadang orang ngelihatnya di kamera, ih cantik. Iya. Nah, itu kan harus dipertahankan ketika orang ketemu memang benar-benar cantik, kulitnya sehat. Nah, kalau kan banyak video-video yang itu kan ya, editan jong-jong gitu kan. Nah, buat Caca sendiri gimana merawat
kondisi tubuh, kondisi badan, kesehatan, apalagi dalam kondisi yang masih panik pandemik corona ini? Kalau aku mau bocorin rahasia aku di sini, masa? Oh iya boleh. Waduh, Boleh ya? boleh. Bocok aja, jangan Iya. bocor. Ditadahin bocorannya. Sebenarnya kalau misalkan aku sih lebih ke kesehatan ya awalnya ke kesehatan karena aktivitas juga banyak di luar kayak gitu. Aku biasanya tuh pakai dari momen juga ini aku kosan. Aku bawa. Dia pakai momen ternyata. Makanya dari tadi aku mikir Iya cantiknya dong. kok kayak aku. Aku juga pakai momen. Kakak dia. Oke, kita sama. Gak terima. Dia gak terima. Gak usah dia. Saya aja nggak terima, dokter. Jangan begitu teman aku. Oke. Iya, jadi Kamu pakai jadi fukosan. kalau misalkan iya, jadi ini kan untuk kesehatan juga ya. Jadi lebih kayak susah, maaf di sini aku sebutin, aku tuh suka kayak ada masalah untuk BAB kayak gitu, pencernaan kayak gitu, dan ini tuh bener-bener bantu sih kalau buat saya ya, karena ini emang untuk kesehatan. Tapi tadi kalau nanyanya kecantikan ada lagi buat Apa lagi? sinar-sinar. Tara! Apa itu? Apakah itu? Kompetitor. Bukan kompetitor ternyata. Oh, Pakai neoglukogen. lebih ke kesehatan ya, maksudnya di dalam, kalau ini bisa di dalam dan di luar kayak gitu. Jadi kan kegiatan aku tuh banyak di luar apa namanya, di outdoor lah ya istilahnya kan. Terus kalau sore itu ke kantor, jadi tuh kayak abis panas ke dingin itu kan kadang kulit juga nggak bisa jadi kering, bisa nggak lembab kayak gitu kan. Terus aku pakainya ini. Jadi kayak pertama itu karena aktivitas banyak, jadi kadang itu susah kan merawat badannya kan. Males juga ke males banget. Jadi kalau aku sih cukup simpel pakai ini aja, jadi diminum sebelum tidur. Udah itu doang. Nggak pakai apa-apa lagi. Gak ada lagi. Oke. Yakin? Kok nggak ada cantiknya lagi. banget? Cuman itu doang. Saya yakin kalau produknya itu, Bu. Oh gitu ya? Dia yang malas jadi- ke salon, ke klinik cantik. Saya tiap hari ke klinik, saya nggak cantik-cantik. Itu nasib Anda. Oh, tapi dokter juga itu kulitnya kencang-kencang gitu loh. Pasti pakai ini juga. Oh iya, Oh iya. kamera kita jahanam. Enggak, Mbak Caca. Di belakangnya ada jepit. Buat nyentengin gue. Nah, itu rahasianya. Iya. Aku pakai ini. Jadi Mbak Caca udah ngerasain banget ya manfaatnya fokusan sama neoglukogen ya. Alhamdulillah sejauh ini sih udah ya, karena memang di usia kayak aku yang maksudnya usia produktif, yang lagi mengejar karir, terus juga nggak sempet perawatan, terus juga istilahnya sudah mau ke 30 ya kalau aku kan. Tapi kalau misalkan orang ngeliat aku tuh kayak aku masih Oh umur lebih tua dia loh, aku masih 22. 20. Aku 17 dong. Jadi Ya ampun. jadi tuh usia aku 28, tapi aku kayak 18 tahun gitu. Ini seru nih kalau kita ketemu sama dia. Iya. Apa Mbak Ceklen? Kamu ngasih petunjuk cuma sekejap. Oke, komen. Yang mau Oke, Momen Laser, nanya-nanya. kalau mau nanya-nanya sama Mbak Caca boleh ya, langsung tulis di komen. Iya, ayo. Mas Ceklen, Ayo, Mas sudah Ceklen. kamu sudah nggak on air hari ini? Hari nggak ini kerja? kita punya mahasiswa magang. Membantu Mbak Miko. Ceklek. Bos Miko nggak mau on air hari ini karena waktunya biar Baca banyak komen. buat Mbak. Oke. Baca komen. Baca komen. Ayo kita baca komen. Boleh, siapa aja. Nah, Mbak Caca, pemakaian produk Momen udah berapa lama? Tolong jawabnya dilama-lamain ya. Sebenarnya kalau sama teman-teman Momen kan juga udah ada kenalan ya. Aku tuh barusan pakai sih, maksudnya belum lama, baru 1 tahunan.
ya ngefek. Mm-mm. Makanya aku seneng banget nih ngasih bocoran ke teman-teman kalau aku pakai ini kayak gitu. Sebenarnya aku tuh kalau ditanyain aku tuh nggak pernah jawab ya aku pakai apa ya, cuman karena ini ya sudah kepepet aku live, akhirnya aku menceritakan yang aku pakai ini. Jahat Ya, ya, mohon aku maaf, merahasiakan ya. membongkar rahasia dalam. Kayak aku kalau ditanya kamu kok cantik, oh iya aku alami. Padahal di tas isinya Macem-macem. dan banyak teman lainnya. Gak mau ketahuan. Iya, aku ditanya itu kadang aku malas jawab ya, aku jawabnya iya kena air wudhu aja gitu. Padahal ya enggak gitu kan. Ya, Pakai aduh. itu juga. Gaya. Soleha sekali Anda. Oke. Ya, Terima kasih juga udah. rohaninya ya. Lanjut. Ya, hilang suaranya. Thank you ya untuk momen laser yang sudah menyapa saya dan Dokter Ayun. Ada yang tanya, ini Dokter Festin ya? Iya Bu, sampai dengan hari ini saya belum bikin benang merah untuk ganti nama, jadi masih Dokter Festin. Suara Dokter Festin kecil, kalah sama Dokter Ayun. Gak apa-apa Bu, sekali-sekali yang kecil. Enggak, tadi mic-nya agak jauh kan, dirimu baru menyadari. Kemudian, oke, yang mau tanya sama Caca Monica silakan ya. Karena Itu udah ada banget sih pertanyaan. iya, boleh dibaca Mbak Caca? Ayo kerja, udah dibaca. jalan disuruh baca. Aduh, ini pakai kacamata. Lo ini sambil nyetir kah? Enggak. Jodoh mana jodoh? Kalau jodohnya dia deket, Aduh. kalau jodohmu jauh ya. Aduh. Apa nih yang mau kita Kenapa jawab nih? jodoh-jodohan ada di Soalnya sini banyak pertanyaannya? yang perawatan nih. Iya, Iya silakan. benar. Sampai kinclong berapa lama? Tadi ya 1 tahun ya Bu. Awalnya pakai Neo dan Fukosan Sebenarnya- tertarik karena apa? Karena aku pengen sesuatu yang simpel. Menurut aku ini simpel, jadi aku nggak usah pakai macam-macam, cuman minum ini doang sebelum tidur, itu udah ngefek kayak gitu loh. Jadi lebih ke arah simpel awalnya dan nggak punya expect yang lebih itu sih, lebih kayak tidak terlalu berani berekspektasi, tapi ternyata hasilnya bagus. Jadi pengennya yang alamiah aja, yang simple. Yes. Udah nemu belum? Belum. Kayaknya serius banget. Sambil aku kedengeran suaranya Caca mulai hilang. Iya. Idola aku, dia bilang, ada dari ice cafe latte. Kalau saya suka ice brown sugar. Pakai Neo. Oh, ini sudah. Selain neoglukogen, pakai skincare apa lagi Kak biar glowing? Saya jawab pakai skincare dari Momen semuanya. Caca itu nggak pakai yang lain-lain, cuman pakai dari Momen. Anda Iseng banget sih yang nanya. Kasih tahu dong. Nanyanya ke Caca loh, bukannya dirimu. Kok dirimu yang emotion? Oh, iya loh. Fukosannya diminum tiap hari atau beberapa sekali Kaca? Kalau neoglukogen kan tiap malam. Fukosannya tiap pagi Bu. Kok saya tanya? Iya. Setiap pagi. Dok, kasih aku job desk untuk menjawab lah dong. Jangan dokter semua yang jawab dong. Aku pagi minumnya. Apa-apa? Aduh, nggak ada sinyal ya dok. Iya. Skip dok, skip. Lanjut. Next. Ini ada lagi pertanyaan Mbak Caca. Mbak, menurut Mbak, harga produk Momen dibanding produk lain yang Mbak tahu itu bagaimana? Kalau menurut aku sih ini cocok di kantongnya teman-teman yang masih produktif, itu udah cocok sih maksudnya. Gimana ya, soalnya kalau misalkan kita ngelihat harga dengan kualitas yang Momen kasih sih menurut aku worth it kayak gitu. Jadi ya aku rekomen sih kalau untuk ini, untuk Momen. Soalnya bingung kalau nanyain harga. Kalau misalkan apa ya, ada hasilnya, menurut aku ya kalau itu worth it, ya oke. Dan menurut aku ini worth it. Oh ya.
Bahasa iya. Inggrisnya onorego, onorupa.